Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali kita sama-sama dalam mata kuliah Akhlak Tibyan. Pertemuan kedua ya pada hari ini. Sebelum kita belajar, kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan juga mendoakan kebaikan kepada para sahabatnya, pada para ulama, pada guru-guru kita yang mulia, yang sampai dengan hari ini kita bisa sedikit memahami agama yang mulia ini berwasilah guru-guru kita dan para ulama. Juga kepada Ustadzuna Sa'ad Iskandar yang beliau meringkas kitab Akhlak Tibyan ya. Tayyib, kita lanjutkan. Yang kita pelajari adalah kitab Ziyadatul Talabatil Quran fi Tahdzibit Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya. Karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimashqi. Tayyib, langsung saja di bab awal ini kita akan belajar tentang al-babul awal fi at-tarfi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Tentang keutamaan membaca Al-Quran dan orang-orang yang membawa Al-Quran atau hamilul Quran, orang yang dianugerahi Al-Quran. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan teman-teman sekalian, ini Masya Allah ya, sungguh menggetarkan hati kita semuanya. Baca kita baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Quran surat Fatir ayat 29 dan 30. Perhatikan teman-teman. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka mendirikan sholat dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka adalah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Masya Allah. Orang yang baca kitab Allah, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian adalah mereka sedang berniaga yang tidak akan pernah rugi. Pedagang di pasar pernah untung, pernah rugi. Tapi kalau mereka berdagang dengan Allah dengan cara membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan infakkan sebagian itu dijamin tidak akan pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala untuk mereka dan menambahkan karunia-Nya untuk mereka. Kemudian teman-teman sekalian, Masya Allah, teman-teman sedang dalam perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Yang kedua, sabata fi sahihayil Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Ada di dalam sahih kitab Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Utsman radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sangat masyhur. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang dia belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya Allahu Akbar. Lagi-lagi teman-teman, antum adalah sebaik-baik manusia karena antum adalah belajar Quran dan akan mengajarkannya insyaallah. Kemudian dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi wa huwa 'alaisha lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan dia juga kesulitan, maka baginya 2 pahala. Teman-teman,
Orang yang sedang belajar Al-Quran, terbata-bata, dan dia juga kesulitan, itu Allah kasih 2 pahala. Bayangkan kalau ada orang jualan, barangnya kurang bagus, retak di sana, retak di sini, orang nggak pada mau beli. Tapi ini orang membaca Quran, itu seperti pahalanya. Dia kesulitan, dia terbata-bata, baginya 2 pahala. Hadis sahih. Wa fi sahihain, dalam kitab Bukhari Muslim juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaramu. Ya, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan wasilahmu, maka itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Unta merah ini yang sering kita pahami adalah kendaraan paling mewah di waktu itu atau kiasan ya. Kalau sekarang ada kendaraan yang mewah itu yang punya artis-artis atau pengacara kondang yang harganya miliaran. Nah, jadi kalau ada orang punya motor, oh dia orang biasa. Orang punya mobil, oh dia orang cukup. Mobilnya bagus, dia orang kaya. Orang punya mobil mewah, ah dia orang super kaya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kita menjadi wasilah seseorang mendapatkan pahala, maka itu lebih baik untuk kita daripada kita menjadi orang yang super kaya, miliarder. Kira-kira seperti itu. Wa fi sahihain, dan dalam kitab Bukhari Muslim lagi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, teman-teman ya Allah, ini la hasada illa fisnain. Tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Yaitu rajulin atahullahul Qur'an. Iri kepada seseorang yang dianugerahi Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia berdiri dengan Al-Quran itu siang dan malam. Wa rajulin atahullahu malan. Dan iri kepada seseorang yang dianugerahi harta. Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia menginfakkan di waktu siang maupun di waktu malam maupun di waktu siang. Masya Allah. Seorang yang dianugerahi Quran itu seperti orang yang dianugerahi harta yang sangat banyak. Dan orang tidak boleh iri kecuali dengan orang yang dianugerahi Al-Quran dan juga orang yang dianugerahi harta yang dia gunakan siang dan malam. Kalau harta diinfakkan, kalau Al-Quran didirikan, dibacakan untuk ibadah. Selanjutnya fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, ini harusnya ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahibul Quran, kepada pemilik Quran, kepada yang ahli Quran itu. Masya Allah. Kemudian di dalam Sahih Muslim juga, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini adalah kaum-kaum dan meletakkannya juga kaum-kaum yang lain. Berarti kaum yang Allah muliakan adalah yang memuliakan Quran ini. Kalian akan dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran ini karena kalian akan membawa Al-Quran ini. Kalian menjadi hamilul Quran ini, akan mendakwahkan Al-Quran ini, mengajarkannya dan menyebarkannya. Wa fi kitab Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitul kharib. Ya, sesungguhnya ya ini. Rasulullah bersabda, seseorang yang tidak ada di dalam perutnya sesuatu sedikit pun dari Al-Qur'an maka seperti rumah kosong ya. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih.